Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Bang Ilo, dan kali ini teman-teman saya ingin ikut juga membahas terkait dengan kasus almarhum Vina dan Eki di Cirebon. Karena menurut saya kasus ini memberi edukasi kepada kita semua bahwa no viral, no justice, no viral, no proses. Mungkin memang itu ada. Nah, teman-teman, kasus Vina dan Eki kita flashback kembali menjadi fenomenal setelah viral. Dan viralnya kasus Vina dan Eki almarhum ini setelah adanya pemutaran film sebelum 7 hari. Padahal kasus yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut itu telah terjadi pada tahun 2016, berarti sudah ada 8 tahun yang silam. Dan telah ada terpidana, 7 orang terpidana seumur hidup, dan 1 orang diponis 8 tahun, yakni Saka Tatal yang sudah bebas. Karena pada saat kejadian, dia masih di bawah umur, artinya dia masih di bawah 17 tahun. Seandainya Peggy Setiawan tidak didukung sepenuhnya oleh netizen, tokoh masyarakat, para pengacara, katakanlah civil society yang cukup besar, dan kasus ini tidak menjadi perhatian publik atau menjadi perhatian petinggi-petinggi di Republik ini, katakanlah misalnya sampai Kapolri juga harus memberikan instruksi, sampai Presiden RI juga harus memberikan instruksi. Tentu kasus ini tidak sedahsyat seperti yang sekarang ini, yang hampir mendominasi semua media-media yang ada, baik media cetak, media elektronik, TV, media sosial, apalagi sebenarnya teman-teman sekalian. Muncul pertanyaan kita, andaikan penangkapan Peggy Setiawan masih saja pada tahun 2016, atau katakanlah penangkapannya tidak setelah kasus ini viral, bisa saja, mungkin saja biasa-biasa saja, bisa saja endingnya berbeda. Bisa saja tidak ada pra-peradilan, karena pra-peradilan itu pun juga bukan sesuatu yang mudah, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, tetapi karena kasus ini viral dan banyak orang yang terlibat, akhirnya kita bisa sama-sama mengetahui bahwa Peggy Setiawan akhirnya dibebaskan oleh tuduhan tersangka melalui proses pra-peradilan. Nah, teman-teman sekalian, ada satu hal yang ingin saya sampaikan di dalam video ini, bahwa Peggy Setiawan banyak didukung oleh netizen, tentu bukan semata-mata karena dia berasal dari orang kecil, orang marginal, atau kuli bangunan. Itu hanyalah menjadi salah satu sisi pemicu adanya simpati. Menurut saya, yang paling mensupport sehingga banyaknya pihak yang terlibat memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan, terutama ketika pertama kalinya Peggy Setiawan dimunculkan di dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Polri Jawa Barat. Di situ ada komunikasi verbal, komunikasi langsung yang disampaikan oleh Peggy Setiawan, dan komunikasi nonverbal, di mana gesturnya memperlihatkan bahwa saya ini orang yang tidak bersalah, saya ini orang yang hanya dikambing hitamkan, saya rela mati, tolong bantu saya, tolong bantu saya. Nah, biasanya ketika tersangka-tersangka ini diperhadapkan, dipublish dalam bentuk konferensi pers, itu biasanya hanya banyak terdiam saja. Berarti dia mengakui kesalahan. Beda dengan Peggy Setiawan. Nah, di situ menambah spirit daripada netizen yang bersimpati dan mendukung agar Peggy Setiawan menempuh jalur pra-peradilan untuk meminta keadilan. Nah,
Namun demikian teman-teman sekalian, selain itu juga pada saat konferensi pers ada juga kejadian yang lebih menambah lagi spirit netizen untuk memberikan dukungan, yaitu pada saat Peggy Setiawan ingin berbicara, itu kan tidak terlalu diberikan ruang yang besar, sehingga semakin menimbulkan rasa penasaran orang yang menonton pada saat itu. Sehingga dia juga turut menjadi pemicu, sehingga banyak melibatkan pihak-pihak yang akhirnya bersimpati kepada Peggy Setiawan dan terjadilah proses pra-peradilan yang akhirnya membebaskan apa tuduhan yang diberikan kepada Peggy Setiawan. Di sisi lain, saya harus mengatakan di sini bahwa bebasnya Peggy Setiawan dan terbukanya kasus ini mulai secara terang kelihatan. Itu tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Karena itu menurut saya, kita harus memberikan apresiasi kepada tokoh yang satu ini. Beliau terjun langsung melakukan assessment. Katakanlah kalau Kang Deddy Mulyadi tidak ingin disebut bahwa itu adalah investigasi. Dia melakukan secara mendalam dengan pendekatan persuasif ke tokoh-tokoh kunci yang dianggap bisa memberikan keterangan yang benar terhadap kasus almarhum Vina dan Eki. Karena Kang Deddy Mulyadi inilah sehingga harus diakui kita mengenal yang namanya Bondol, kita akhirnya mengenal namanya Mas Ibnu, kita kenal namanya Pak Agus, pemilik kontrakan yang ada di Bandung yang dibangun rumahnya. Kita kenal orang tuanya Peggy Setiawan dan banyak lagi masyarakat yang diperkenalkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang memberikan keterangan-keterangan yang meyakinkan bahwa Peggy Setiawan tidak ada di Cirebon pada saat tanggal 27 Agustus tahun 2016. Oleh karena itu, saya stressing di sini kembali bahwa Kang Deddy ini Mulyadi sangat berperan meskipun banyak orang yang nyinyir mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan politik. Tapi Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan klarifikasi bahwa ini bukan persoalan politik, tapi ini adalah persoalan kemanusiaan. Karena menurut dia, siapa lagi yang harus membela orang-orang kecil kalau bukan katakanlah orang-orang yang masih punya rasa simpati dan kemanusiaan ingin terlibat di situ. Karena di sini terus terang, bukan tidak ada biaya yang dikeluarkan, tentu ada biaya yang dikeluarkan. Dan Kang Deddy Mulyadi telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, termasuk materi tentunya. Oleh karena itu saya ingin kembali mengatakan bahwa kita harus memberikan apresiasi kepada Kang Deddy Mulyadi dan tentunya juga kepada seluruh netizen Indonesia, tokoh masyarakat, para pengacara yang bersimpati dan memperjuangkan Peggy Setiawan terutama di ruang sidang pra-peradilan. Beliau semua terlibat ini hampir tidak dibayar ya, seperti Bung Tony dan sebagainya itu. Tetapi mereka ikhlas karena berangkat dari hati nurani yang paling dalam. Jadi saya stressing di sini, jadi banyaknya simpati, rasa simpati kepada Peggy Setiawan karena tidak terlepas dari satu orang yang menurut saya tokoh sentral di sini adalah Kang Deddy Mulyadi. Tapi yang pasti memang kasus ini terus terang banyak memberikan pelajaran-pelajaran, banyak memberikan edukasi kita tentang hal-hal yang terkait dengan hukum. Di sini kita belajar tentang pra-peradilan, di sini kita belajar tentang alat-alat bukti dan sebagainya. Banyak hal yang kita dapat. Tapi yang paling penting adalah no viral, no justice, no viral, no process. Saya Bang Ilo, tunggukan analisa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.